Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Semuanya sehat kan? Sehat, Pak. Mulai pembelajaran kita pada hari ini dalam kajian kita ibadah singkat, kita bernyanyi dari Himne Jemaat 392, Ku berbahagia, 1, 2, 3 ya. Ku berbahagia, yang tinggalku, Yesus kembali, kemuliaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita serahkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Cuma berkat Tuhan kami boleh berkumpul di tempat kami sepanjang sejenak. Bapak yang kasih bantuan Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Biar memberkati pembelajaran kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bila Tuhan yang memberkati hambamu, berkati semua anak-anak. Terima kasih Tuhan, terpuji demi nama-Mu, Yesus kekal sampai selamanya. Haleluya, amin. Kita pada siang hari ini yaitu tentang Allah pembaharu kehidupan. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang Allah pembaharu kehidupan, Bapak ingin bertanya dulu, apakah ada yang mengingat materi kita yang minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan sebelah kiri. Kasih Allah dan tanggung jawab sosial, Pak. Kasih Allah. Dan tanggung jawab sosial, Pak. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang Allah pembaharu kehidupan. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang Allah pembaharu kehidupan, Bapak ingin bertanya dulu kepada Jelasri, apa sih pengertian tentang Allah pembaharu kehidupan atau pembaharuan? Pembaharuan adalah seseorang yang membawa perubahan dalam suatu bidang, baik dalam masyarakat, agama, ataupun pendidikan, Pak. Oke, terima kasih. Buat Anastasia, apa itu pengertian tentang pembaharuan? Pembaharuan itu Pak sebagai konsep yang membantu kita menuju pada suatu proses perubahan atau perbaikan menuju kondisi yang lebih baik. Baik, Bapak akan menyimpulkan pengertian dari pembaharuan yaitu perubahan sifat seseorang apa tadi? Perubahan sifat seseorang. Perubahan sifat seseorang. Contohnya itu seseorang yang sifatnya itu dari berpikir negatif, sesekali dia berpikir negatif dan berubah menjadi berpikir positif. Apakah ada di sini yang mengalami yaitu tentang pembaharuan? Buat Jelasri. Saya, Pak, yang berubah dari diri saya semenjak saya SMP, Pak, itu saya selalu melawan orang tua, Pak. Sekarang saya sudah membantu orang tua, Pak. Oke, berarti ada pembaharuan yang Iya, Pak. buat Anastasia, apakah pernah mengalami pembaharuan?
Artinya di sini itu sama halnya tentang materi kita tentang pembaharuan. Ibaratnya ketika kita melakukan sebuah dosa atau kita sekali jauh dari Tuhan, ibaratnya kita berbuat dosa atau yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, tetapi kita tidak sadar bahwa kesalahan atau perbuatan dosa kita yang kita lakukan, kita sekali semakin menjauh dari Tuhan. Kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak melihat dari perbuatan dosa, dari ibaratnya kita jauh dari Tuhan, itu Tuhan tidak melihat perbuatan dosa kita. Di sini tadi katakan bahwa Tuhan tidak melihat perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi kita yang kedua, Bapak ingin memberikan sebuah tugas kelompok. Nanti di kelompok itu ada 2 kelompok yang terdiri atas 3 orang. Silakan dibuat kelompoknya dulu. Oke. Apakah semua sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, Bapak akan membuat soal tentang tugas kelompok kita hari ini. Coba nanti buka Alkitabnya yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Roma 12 ayat 2. Nanti setiap kelompok akan menganalisis ayat dan mengaitkannya dengan pengertian Allah sebagai pembaharu kehidupan. Apakah semua sudah mengerti tentang soal tugas kelompok ini? Sudah, Pak. Oke, Bapak akan memberikan waktunya selama 15 menit. Apakah semua sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Kita akan memulai presentasi kelompok kita pada hari ini. Buat kelompok 1, Bapak persilakan. Kami dari kelompok 1 membahas tentang 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam ayat ini Pak menegaskan bahwa hidup dalam Kristus membawa pembaharuan total. Orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi hidup dalam cara lama, tetapi mengalami perubahan yang mendasar baik dalam pemikiran, sikap maupun perbuatan. Perbuatan ini bukan sekedar memodifikasi perilaku, tetapi menjadi lebih baik. Oke, buat kelompok 2 Bapak persilakan. Kami kelompok 2 membahas tentang Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang kami dapatkan tentang ayat ini berbicara tentang proses pembaharuan yang terus-menerus. Pembaharuan ini terjadi melalui perubahan secara berpikir atau pembaruan budi, agar sesuai dengan kehendak Allah, bukan mengikuti kehidupan dunia yang selalu terjerumus ke dalam dosa. Oke, tepuk tangan dua kelompok ini. Tentang materi kita yang kedua yaitu tentang menjadi hidup baru. Apa tadi? Menjadi hidup baru. Menjadi hidup baru. Kita buka dulu Alkitab kita yang tertulis dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus ayat 17. Apakah sudah ada yang mendapatkannya? Sudah Pak. Oke, buat saudara kita sendiri dulu membacakan tentang ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Itu sama halnya tentang ayat ini. Ketika kita melakukan dosa, ketika jauh dari Tuhan, ibaratnya kita melakukan dosa, Tuhan tidak melihat atau kesalahan yang kita perbuat. Tetapi Tuhan itu baik
Tuhan tidak mengingat bahwasanya kita melakukan dosa. Oke, sebagai contoh yaitu tentang pembaptisan. Pembaptisan itu yang dilakukan dalam gereja kita atau percayaan kita. Contohnya sebagai Lutheran itu melakukan misi, sebagai karismatik itu melakukan pembaptisan. Ibaratnya sama halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh Yohanes kepada Tuhan, yang dilakukan di Sungai Yordan. Ibaratnya ketika kita melakukan sebuah dosa, ketika kita jauh dari Tuhan, kita telah hidup baru melalui pembaptisan ini. Itu sama halnya Bapak akan memberikan atau menunjukkan sebuah gambar tentang materi kita yang hidup ini menjadi hidup baru. Apakah ada yang mengerti atau ada yang tahu tentang gambar ini? Saya paham. Oke, buat Anastasia. Di gambar itu Pak, ketika kita berbuat dosa, Tuhan tetap saja menolong kita, Pak. Tuhan tidak lihat dosa kita, Tuhan terus menyelamatkan kita. Oke, buat Sri, apa mengerti tentang atau apa yang di dalam pikirannya tentang gambar ini? Dari gambar itu yang saya lihat ada seorang yang terjerumus dalam dosa, tetapi Tuhan menolong dan mengangkat dan menjadi hidup yang baru dan hidup yang lebih baik, Pak. Iya, pas. Bapak akan menunjukkan itu tentang dari gambar ini. Ibaratnya ketika kita melakukan dosa, ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan mengangkat kita. Baik seberapa banyak dosa kita, bagaimanapun banyak dosa kita, Tuhan tidak melihat dari dosa kita. Tuhan kita itu baik. Oke, jadi dalam materi kita dari materi kita ini, apakah kalian sudah mengerti tentang materi kita? Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Silakan, terima kasih. Menjadi Kristen itu berarti mengalami perubahan besar dalam kehidupan baik secara fisik, mental maupun spiritual. Oke, berarti semua sudah mengerti tentang materi kita pada hari ini, kan? Sudah, Pak. Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini bahwasanya Allah sebagai pembaharu kehidupan mengajarkan kepada kita bahwa dalam Kristus setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perubahan hidup yang signifikan, atau pembaharuan ini bukan hanya perubahan dari luar yang bersifat fisik, tetapi juga perubahan dalam hati dan pikiran yang membentuk seseorang menjadi ciptaan baru. Demikianlah materi kita pada hari ini. Baik, buat tugas kita minggu depan, coba buka bukunya dari halaman 190. Kan di situ materi itu yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani. yang menjadi tugasnya yang akan dikumpulkan minggu depan yaitu coba ringkas buku dari mulai halaman 192 sampai halaman 205. Apakah semua sudah mengerti untuk tugas minggu depan? Sudah, Pak. Oke. Buat ke-12 nanti minggu depan Bapak akan menagih tugasnya, nanti dikumpulkan di meja Bapak. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus